Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi. Jumpa lagi dengan channelnya Kawula Muda Calon Pemimpin Masa Depan Bangsa. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Ya, kali ini saya akan menyampaikan judul yang sangat dahsyat, yang sangat menarik, solusi setelah SMA. Kemarin kita sudah membahas di episode sebelumnya, sudah membahas kemana setelah lulus SMA, yang kemarin sudah kita bahas. Jawabannya, alternatifnya antara lain adalah melanjutkan sekolah atau kuliah. Kemudian tidak melanjutkan sekolah, itu nanti bisa kerja, bisa mungkin mengambil jeda dan sebagainya. Kemudian juga bisa berwirausaha. Mari kita ulas apa masalahnya dari beberapa alternatif itu, dan nanti sesuai dengan judul dari channel ini, judul dari episode ini adalah solusi setelah SMA, maka dari itu ini akan memberikan jawaban bagi Anda yang sangat menarik, sangat inspiratif dan informatif agar Anda nanti setelah lulus SMA benar-benar itu betul-betul sudah tidak mikir apalagi lagi, tinggal menjalani kuliah, kemudian belajar sebaik-baiknya demi masa depan saudara secara pribadi, demi orang tua saudara untuk membahagiakan orang, dan demi bangsa dan negara. Nah, apa masalahnya kalau misalnya nanti Anda melanjutkan sekolah kuliah? Untuk melanjutkan sekolah atau kuliah itu tentu diperlukan kemampuan dan kemampuan. Jadi mau saja, semangat saja tidak cukup. Itu harus ditunjang dengan kemampuan, yaitu kemampuan yang bersikap akademis, nilainya, tinggi badannya, dan sebagai nilainya, tidak ada kayak tinggi badan itu fisik, akademis ya nilai raportnya, terus kemudian nilai pada saat ujian akhirnya itu harus memenuhi semuanya secara akademis, baru nanti bisa. Nah, Anda pinter saja, akademisnya bagus, tapi kemampuan misalnya adalah salah satu adalah kemampuan keuangan tidak ditunjang, tidak cukup, kemudian masih ragu-ragu, ini juga menjadi masalah. Untuk itu nanti kita harus di channel di episode nanti di terakhir akan kami beri solusinya apa agar kalau Anda akademisnya bagus, kemudian kemampuan keuangannya itu pas-pasan atau bahkan tidak ada, itu Anda ada solusinya. Dan solusinya Anda bahkan tidak hanya nanti kalau diterima nanti tidak hanya bisa kuliah, tetapi Anda juga masa depan saudara secara karir saudara itu jelas dan cerah. Nah, yang kedua, kalau tidak melanjutkan bekerja itu kan bisa mungkin bisa kerja, kemudian bisa nikah. Nah, kalau nikah mohon maaf, saya tidak merekomendasikan, karena kalau apalagi Anda yang cowok-cowok atau yang laki-laki itu harus menjadi pemimpin keluarga, harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu kami tidak merekomendasikan ketika Anda belum punya pendapatan yang pasti. Kalau Anda menikah itu sebaiknya tidak kami rekomendasikan. Kecuali kalau Anda sudah misalnya sudah punya pendapatan yang jelas untuk menanggung keluarga saudara. Apapun yang terjadi, kalau Anda cowok ini harus utama. Kalau cewek ini memang bukan tulang punggung keluarga, tapi Anda bisa membantu keluarga saudara. Atau mengambil misalnya saya kok sekolah kok mulai dari TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun kok
sekolah terus mungkin mau istirahat sejenak, ya monggo. Tetapi kami tidak rekomendasikan. Kenapa? Kalau Anda nanti mengambil jeda, mungkin ya mau ngapain sih? Tapi sebaiknya Anda tetap lanjut dan nanti caranya kami berikan di episode ini. Jadi kenapa kalau ini kerja juga masih sulit karena di lulusan SMA itu memang sejak awalnya itu didesain untuk bukan siap kerja, tetapi siap untuk kuliah, siap untuk melanjutkan pendidikan. Jadi di kurikulumnya awal itu banyak teorinya, artinya Anda nanti harus mengambil pilihan, mengambil langkah untuk melanjutkan pendidikan. Tapi sekali lagi kalau melanjutkan pendidikan perlu kemampuan akademis, juga perlu kemampuan keuangan yang cukup, karena kalau kuliah itu baik di perguruan tinggi atau negeri maupun swasta itu diperlukan dana yang tidak sedikit. Berikutnya kalau misalnya Anda alternatif ketiga berwira swasta. Ini juga sama saja, kalau Anda berwira swasta itu juga perlu ilmu, juga punya bekal keahlian, sedangkan saudara-saudara juga belum begitu siap karena Anda baru mendapatkan teori IPA tentang IPA, IPS, IPS itu masih teori secara umum, secara universal, tetapi belum betul-betul menjurus. Nanti di lapangan, di alam nyata, saudara-saudara akan harus bersaing dengan begitu banyak dengan wirausaha lain. Kalau saudara tidak punya keahlian, paling tidak punya minat khusus, nanti juga akan sulit. Bukan berarti kalau tidak punya keahlian itu tidak bisa sukses berwirausaha, tidak, tetapi paling tidak itu sebagai modal awal. Dan selain modal keahlian yang mungkin pengetahuan, juga diperlukan modal yang sesungguhnya itu modal uang. Maka itu untuk ini juga perluan. Untuk itu kami di episode ini mencoba memberikan solusi yang tadi melanjutkan sekolah juga masih perlu kemampuan ekonomi yang cukup. Kalau tidak melanjutkan, kalau mau kerja juga kerja di mana atau apa. Sekarang itu kalau SMA ya kalau mau jadi mungkin mengabdi pada negara juga minimal, kalau di Kementerian Dalam Negeri minimal ya diploma atau sarjana ada sebenarnya, cuman ya terbatas sekali. Kemudian kalau berwira swasta perlu modal yang tidak cukup, nanti kalau pas-pasan habis karena ini perlu juga cadangan. Nah, apa? Kami memberikan solusi jitu agar Anda setelah lulus SMA nanti tidak nganggur. Kemudian solusi ini juga tidak hanya saat ini, tetapi nanti Anda setelah lulus nanti juga bisa langsung kerja. Yaitu konsepnya, solusinya adalah kuliah gratis, lulus langsung kerja. Apa ada? Ada, bahkan sudah sangat berjalan lama, bertahun-tahun yang kuliah gratis itu banyak sekali. Itu bisa yang dari negara resmi, itu namanya sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan, dan itu ada yang jelas itu adalah lulusan SMA. Lulusan SMA hampir bisa masuk, hampir semuanya bisa Anda ikuti tesnya di sekolah kedinasan kalau dari SMA. Beda dengan SMK, kalau SMK itu terbatas, kalau mau masuk kedinasan mungkin ya yang sesuai dengan jurusan waktu di SMK-nya. Itu jadi peluang Anda untuk di sekolah kedinasan ada banyak. Sekolah kedinasan tahun lalu saja ada daya tampungnya 6.464 kursi, itu baru yang tergabung di Kementerian Menpan dan Reformasi Birokrasi. Belum yang Akpol, Akmil, AAU, AAL
dan juga ada beasiswa swasta. Nanti kami sampaikan di sini setelah ini. Kemudian juga ada beasiswa luar negeri. Jadi solusi kami ini itu tidak kecil, tetapi tidak peluangnya tidak kecil, tapi peluangnya juga besar. Nah, ini solusi ini juga kami sertai dengan doa semoga nanti ke depan ini di Indonesia itu benar-benar bisa semua kuliah itu gratis dan semuanya bisa lulus langsung kerja. Itu doa kita, dan jangan saya percaya betul dengan doa. Bahkan ketika SMA 30 tahun lalu ketika saya membuat drama lawak di SMA saya, doa saya itu hanya lelucon saja, membuat 3 thesis, 3 tuntutan siswa. Saat itu saya masih ingat betul, 1 bebaskan SPP, 2 hapuskan pelajaran kimia, 3 kembali ke pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ini saja saat ini 30 tahun kemudian yang dulu menjadi guyonan yang ditertawakan Trituse saja karena lawak saat itu. Itu saja saat ini sudah terbukti ada di beberapa provinsi. Kalau SD SMP sudah pasti sudah gratis, sudah lama. Tapi untuk yang SPP gratis untuk SMA itu baru di Jawa Timur ada 3 provinsi kalau tidak salah yang saat ini. Itu terbukti bahwa guyonan saat itu bebaskan SPP saat ini untuk SMA dan SMK bisa terjadi, dan semoga doa kita semoga 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nanti di Indonesia betul-betul semoga kuliahnya semuanya gratis dan lulus langsung kerja. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Semoga nanti di tahun 2024 nanti doa kita ada calon presiden yang punya program, punya konsep yang mengusung nanti kuliah gratis dan lulus langsung kerja. Insya Allah Indonesia yang kaya raya, gemah ripah loh jinawi, ini insya Allah bisa. Kalau misalnya, dan ini kabar baiknya, saat ini sudah ada contohnya, ada 29 perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan yang sudah terbukti bisa sekolahnya gratis, lulus langsung kerja. Bahkan ada yang swasta. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang bisa kuliah gratis, lulus langsung kerja, tadi sudah kami sebutkan. Yang pertama ini yang betul-betul dari negara, itu adalah yang dihimpun di Kementerian RB. Ini ada dari 8 kementerian lembaga, terdiri dari 29 sekolah kedinasan. Itu terdiri dari ada yang IPD institut, ada politeknik, ada sekolah tinggi, yang semuanya itu sekolahnya gratis dan insya Allah lulus langsung kerja. Ya memang di dalam pengumumannya misalnya di stand itu memang hanya disebutkan bahwa kuliahnya gratis, kemudian nanti setelah lulus dapat diangkat menjadi pegawai di Kementerian Keuangan. Namun dari kuliah gratis saja sebenarnya kan sudah bisa dibaca bahwa nanti setelah Anda lulus itu akan bekerja di Kementerian Keuangan. Kalau tidak dikerjakan Kementerian Keuangan, ya dalam tanda kutip rugi. Karena apa? Sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tapi Anda tidak mengabdi di sana. Kalau dulu masa saya zaman tahun 90-an itu disebutkan Anda harus ikatan dinas rumusnya 2N+1 seingat saya. Tetapi sekarang tidak disebutkan.
Ini saya alasannya mungkin karena perkembangan zaman mungkin ada mungkin anggarannya terkait dengan anggaran untuk itu dibebaskan gitu ya. Tapi yang jelas dari segi nanti masa depan, segi karir ini kuliah di kedinasan ini betul-betul bisa menjadi solusi bagi Anda lulusan SMA yang belum pasti nanti mau kemana atau belum mengambil keputusan, maka keputusan salah satu pilihannya adalah sekolah kedinasan. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah yang terbaik. Salah satu yang terbaik adalah sekolah kedinasan. Nah, ini di kemudian ada ini 8 mulai dari Kementerian Dalam Negeri, itu ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Itu nanti saudara-saudara akan menjadi kader pemimpin masa depan di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada di Kementerian Keuangan dengan Politeknik Keuangan Negara STAN-nya itu juga nanti menjadi kader-kader terbaik di Kementerian Keuangan. Ini betul-betul lulusannya betul-betul bisa diandalkan. Kemudian di Kementerian Hukum dan HAM ini nanti dengan Poltekimnya ini juga menjadi kader-kader pemimpin di hukum dan HAM. Kemudian di Badan Intelijen Negara dengan Sekolah Tinggi Intelijen Negaranya ini nanti juga akan menjadi kader-kader di BIN. Kemudian terus sampai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu dengan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga akan menjadi kader-kadernya di BMKB. Kemudian juga di Badan Siber dan Sandi Negara ini dengan Politeknik Siber dan Sandi Negaranya itu nanti juga akan menjadi calon pemimpin di siber negara dan bahkan mungkin calon pemimpin di Indonesia dengan Badan Pusat Statistiknya dengan STATS ini juga nanti akan menjadi tenaga yang terdidik dan betul-betul nanti insya Allah menjadi kader masa depan. Dan yang berikutnya, yang ke-8 itu dari Kementerian Perhubungan, itu juga ada 21, mulai dari PTDI, PPI Madiun, PT KJ Tegal, Potren Palembang, Poltek Bank, dan seterusnya. Ini juga menjadi kader-kadernya di Kementerian Perhubungan. Itu betul-betul nanti karirnya jelas, kemudian masa depannya jelas setelah saat kuliahnya saat kuliahnya sudah tidak membayar, bahkan nanti kalau STBDN nanti diasramakan, kemudian mendapatkan seragamnya gratis, pendidikannya penuh dengan kedisiplinan, ini akan menjadikan Anda kuat dan Anda siap tampil dan siap hidup di masyarakat dan alam semesta. Begitu ya, luar biasa. Terus kemudian nanti lulusnya Anda akan langsung kerja mengabdi pada bangsa dan negara. Nah, selain dari negara, ini juga menarik karena yayasan atau perusahaan swasta itu juga bersemangat untuk memberikan pendidikan kepada bangsa, putra-putri terbaik bangsa. Ini misalnya ada ini sudah lama ini dari Politeknik Gajah Tunggal Group, ini kuliahnya juga bebas biaya. Walaupun ini tidak ada ikatan dinasnya. Tetapi walaupun tidak ada ikatan dinas, bayangkan sudah bebas biaya, tidak ada biaya selama pendidikan, kemudian mendapatkan uang saku bulanan, mendapatkan seragam, mendapatkan sepatu. Dari situ walaupun tidak ikatan dinas, nanti kalau Anda perusahaan tidak mengambil, tidak mengangkat saudara sebagai pegawai ini kan ya untung di saudara-saudara atau mahasiswa.
dan keuntungan Anda sudah dididik secara gratis. Untuk itulah mulai saat ini yang perlu Anda persiapkan adalah nilainya, kemudian teknis agar Anda bisa masuk ke sana. Dan nanti ini akan kami bahas secara khusus apa syaratnya, kemudian teknisnya bagaimana. Untuk itu ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga kalau ada pembaruan informasi dari channel ini Anda akan mendapatkan notifikasi dari Google gitu. Berikutnya juga ada program pendidikan bisnis dan perbankan. Ini merupakan program CSR BCA. Ini pendidikannya selama 30 bulan, juga tidak ikatan dinas, namun diberikan kesempatan bisa di BCA sesuai kebutuhan perusahaan, juga gratis. Dari gratis ini kalau nanti tidak dikerjakan di sana, yang untung juga saudara dan Anda ini tidak lulusan dari P3 Politeknik Gadjah Mada dan PPBB BCA ini insya Allah luar biasa punya keterampilan yang mumpuni. Itu dari swasta itu hanya contoh, masih banyak lagi. Masih ada misalnya dari perguruan tinggi Pertamina, Universitas Pertamina, kemudian juga ada dari PLN. Nanti tinggal mencari, silahkan cari terus, nanti kalau ada informasi akan kami informasikan melalui channel ini. Untuk itu jangan lupa subscribe. Berikutnya, selain di dalam negeri juga ada beasiswa yang luar negeri. Ini contoh, ini hanya contoh dua, saya beri contoh dua. Itu dari Monbuka Gakuso. Ini Kementerian Kebudayaan Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pemerintah Jepang. Ini juga memberikan biaya pendidikan. Dan semuanya biaya ditanggung, bahwa bahkan tidak hanya biaya pendidikannya, biaya hidupnya Anda ditanggung. Kurang apa lagi? Walaupun bukan ikatan ya, ini juga kalau bukan ikatan dinas itu malah yang Anda malah mencari harus yang bersemangat, karena nanti Anda bisa menjadi ini lulusannya lulusan pilihan karena lulusan luar negeri. Anda bisa apa yang perlu dipersiapkan ya, akademisnya. Anda mulai sekarang harus belajar lebih giat lagi dan juga perlu strategi. Jadi kalau belajar ya tidak hanya belajar tapi karena ini sudah kelas 3 saudara, Anda strategi belajarnya juga beda dengan kelas 1, kelas 2 atau kelas 11 atau kelas 10. 10, 11 itu belajarnya beda dengan kelas 3, itu sudah harus nanti akan kami sampaikan di channel ini. Untuk itu jangan lupa subscribe. Kemudian ada juga Nanyang Technology University NTU, tidak ada ikatan dinas namun biayanya semuanya ditanggung. Anda dapat uang saku sama dengan dari pemerintahan Jepang. Nah, itu beberapa, itu tadi solusi yang kami tawarkan kepada saudara-saudara dari lulusan SMA. Jadi ini adalah solusi yang terbaik untuk, namun karena ini adalah solusi terbaik, maka prosesnya juga tidak mudah, penuh tantangan. Kalau bahasa umumnya itu ya berat. Tapi karena kita jangan sampai ngomong berat, kalau sulit itu berarti kan sudah pintunya tertutup. Tapi kalau penuh tantangan berarti kita harus tertantang untuk mencapainya. Karena untuk bisa masuk ke semua itu, bisa masuk ke perguruan tinggi kedinasan, tadi kami tambahkan ada yang selain Kemenpan RB masih ada Akmil, kemudian Akpol, kemudian AAL, kemudian AAU, kemudian juga masih ada di Universitas Pertahanan, masih banyak selain yang di sini. Untuk itu jangan lupa
ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Akan kami informasikan terus. Nah, sekali lagi kami tekankan bahwa karena ini adalah pilihan terbaik, maka itu persiapannya pun juga persiapan yang tidak biasa. Anda tinggal ada beberapa waktu, ini sudah bulan Desember, nanti Januari, Februari Anda sudah harus mempersiapkan diri ujiannya karena persyaratannya itu tidak hanya nilai akhir tapi juga nilai rapot, bahkan juga ada persyaratan fisiknya. Tapi itu jangan sampai mundur dulu, tetapi Anda harus tetap berusaha dan jadikan kuliah gratis dan lulus langsung kerja ini mungkin mindset kita semua. Semoga nanti kita sekali lagi mari kita berdoa bersama, semoga di negara ini, di negara Indonesia ini nanti semua kuliahnya gratis, artinya pendidikannya itu tidak hanya sampai bebas sampai SD SMP, tetap sampai SMP saja, nanti juga sampai kuliah. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas bahwa salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk bisa cerdas itu minimal harus S1 menurut pendapat saya. Untuk itu mari berdoa, tidak hanya pinter tapi juga punya pekerjaan tetap. Pinter saja kalau nanti tidak ada pendapatan nanti malah merepoti orang lain. Tapi kalau pinter punya pendapatan, insya Allah akan menyelesaikan semua permasalahan. Sementara itu saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sampaikan ini menjadi solusi untuk Anda lulusan SMA. Demikian, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.